Saat suamiku pamit berobat ke Singapura demi kesembuhannya, aku tak pernah menduga bahwa yang sakit sebenarnya bukan tubuhnya, melainkan kesetiaannya yang diam-diam ia kubur di negeri orang. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang aneh, seperti ada sesuatu yang menahan napas di antara dinding dan udara. Sella berdiri di dapur dengan gelas kopi yang sudah tak lagi panas, menunggu Dani turun dari kamar. Ia sudah hafal langkah-langkah Dani, biasanya tegas dan cepat, tapi pagi ini suaranya pelan, menjeret, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Dani muncul sambil merapikan kerah kemejanya. Kayaknya aku harus berangkat lebih cepat, katanya, tanpa menatap Sella lama-lama. Ia bicara seperti orang yang sudah menyiapkan alasan, tapi belum siap ditanya lebih jauh. Ke rumah sakitnya jam berapa? Tanya Sella pelan. Nada suaranya bukan curiga, hanya ingin memastikan detail yang sejak kemarin masih kabur. Dani mengangguk-angguk kecil, gerakan yang tampak lebih sibuk daripada yakin. Mereka bilang aku harus ada di Singapura sore ini, jadi, ya, aku harus langsung ke bandara. Sella memperhatikan wajahnya. Ada bayangan cemas di sana, tapi bukan cemas orang sakit. Lebih seperti takut ketahuan. Ia tidak mengatakannya, hanya menyimpan sensasi itu dalam dada, seperti menyimpan duri kecil yang belum berani disentuh. Obat dari dokter Indonesia masih kamu bawa? Tanyanya lagi. Dani tersentak, lalu mengangguk cepat. Iya, semua sudah di tas. Jangan khawatir. Jawaban itu selesai terlalu cepat, seperti ucapan yang sudah sering ia ulang dalam pikirannya. Sella mengangguk. Ia tidak bermaksud membuat Dani defensif, tapi ia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak menempel dengan logika. Dani tidak pernah memberi detail jelas tentang penyakitnya. Ia hanya menyebut, perlu pemeriksaan lanjutan, tapi tidak pernah menunjukkan surat rujukan atau hasil tes apapun. Selama ini Sella menahan diri untuk tidak membongkar semua itu sekaligus. Ia selalu percaya bahwa jika seseorang ingin jujur, ia akan jujur tanpa perlu dipaksa. Tapi pagi ini, Dani tampak seperti orang yang sedang membawa rahasia terlalu besar untuk disimpan. Terdengar ketukan pelan di pintu depan. Dani langsung menoleh. Ekspresi yang muncul di wajahnya bukan terkejut, tapi waspada. Sella melihatnya. Aku bukain, katanya sebelum Dani sempat mencegah. Begitu pintu terbuka, Jessica berdiri di ambang dengan senyum sopan yang pura-pura manis. Rambutnya tersisir rapi, parfum lembut, penampilan seperti seseorang yang tidak seharusnya ada di depan rumah mereka pada jam segini. Namun ia membawa koper kecil di tangannya, dan itu membuat perut Sella mengeras. Oh, pagi, Mbak Sella, ucap Jessica. Aku cuma mau kasih vitamin untuk Mas Dani. Katanya kan mau berangkat hari ini. Ia mengangkat tas kertas kecil, seolah kedatangannya hal yang wajar. Dani buru-buru menyusul ke depan. Iya, itu, rekan kantor yang bantu urus tiket, katanya cepat. Senyum Dani tampak kaku, berbeda sekali dengan cara Sella mengenalnya bertahun-tahun. Jessica menatap Dani dengan tatapan terlalu akrab untuk seseorang yang katanya hanya rekan kerja. Sella memperhatikan detail kecil itu tanpa mengomentarinya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tidak hari ini. Tidak dengan suasana yang masih samar-samar. Tapi seluruh tubuhnya menangkap sesuatu yang tidak pas. Cara Jessica memiringkan kepala saat berbicara, cara Dani berdiri sedikit terlalu dekat ke arahnya, cara Jessica memegang koper seolah akan ikut perjalanan jauh. Kamu ikut ke bandara? Tanya Sella datar. Oh, enggak. Jessica tertawa kecil, suaranya mengambang. Cuma lewat kok. Sekalian tadi beli roti. Jadi mampir. Mampir di rumah seorang pria yang sudah menikah, jam 7 pagi, dengan koper kecil yang, kebetulan, ia bawa. Sella tidak mengomentarinya. Ia hanya menatap koper itu sejenak, lalu kembali menatap Dani. Pandangannya cukup untuk membuat Dani mengalihkan mata. Hati-hati di sana, kata Sella akhirnya, suaranya lembut tapi dingin. Jangan lupa kabari setiap selesai pemeriksaan. Dani mengangguk cepat. Iya, tentu. Jessica menyerahkan tas kecil vitamin itu,
lalu mundur. Aku balik dulu ya, Mas. Mbak. Ia tersenyum, tapi ada kilatan kemenangan kecil di matanya yang tidak cocok dengan situasi. Ketika pintu tertutup, Dani menarik napas seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu. Dia cuma bantu soal tiket. Jangan salah paham. Aku nggak salah paham, jawab Sella pelan. Aku cuma memperhatikan. Dani tampak ingin menjawab, tapi membatalkan niat itu dan memilih merapikan koper. Sella membantunya menutup resleting, lalu memperhatikan gelang rumah sakit kecil yang Dani simpan di saku tas. Aku berangkat dulu, katanya akhirnya. Sella mengangguk, membiarkan Dani pergi tanpa memeluknya. Bukan karena marah, tapi karena sedang menahan perasaan yang belum bisa ia beri nama. Begitu pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari tadi. Lebih berat, lebih padat, seperti udara yang menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan keras-keras. Sella berdiri lama di ruang tamu, memandang pintu yang baru saja menutup di belakang Dani. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa, tapi tubuhnya tahu. Firasat itu menetap, diam-diam, seperti bayangan yang menempel di belakang punggung. Sejak Dani menutup pintu pagi itu, bayangan firasat yang menempel di dada Sella tidak kunjung mereda. Satu kalimat dari pikirannya terngiang seperti gema terpendam. Ada sesuatu yang tidak beres sejak Jessica muncul dengan koper kecil itu. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya rasa tidak nyaman sementara. Namun hari pertama tanpa Dani justru menghadirkan tanda-tanda yang jauh lebih jelas. Sella duduk di meja makan dengan laptop terbuka dan daftar rumah sakit di Singapura terpampang. Ia mulai mencari jadwal klinik yang Dani sebut-sebut. Dani mengatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan sore itu juga. Tapi semakin ia memeriksa situs-situs resmi, semakin tidak cocok semua informasi itu. Klinik yang disebut Dani bahkan hanya buka hingga jam 2 siang, dan itu pun untuk pasien yang sudah membuat janji setidaknya seminggu sebelumnya. Tangannya berhenti di atas touchpad. Ia membaca ulang, memastikan matanya tidak salah. Jadi apa sebenarnya yang dia kejar sampai harus berangkat pagi-pagi begitu? Kalau jadwalnya saja tidak masuk akal. Ia menatap layar dengan helaan napas pelan, mencoba menghitung kembali waktu yang Dani sebutkan. Tidak ada yang sinkron. Pukul 10 siang, Sella mengirim pesan singkat. Sella, sudah sampai hotel? Ia menunggu beberapa menit. Tidak ada centang biru. Setengah jam berlalu. Masih tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon. Nada sambung terdengar, tapi Dani tidak mengangkat. Setelah 3 kali mencoba, ia berhenti. Bukan karena menyerah, tetapi karena instingnya menyuruhnya untuk mundur selangkah dan mengamati. Dia pasti sedang bersama seseorang yang membuatnya tidak bisa mengangkat telepon. Pikirnya, walau ia tidak berani menyebut nama itu dalam hati. Sella memutuskan untuk membersihkan rumah, berharap aktivitas fisik bisa mengalihkan pikirannya. Namun justru dalam diam itulah ia semakin menyadari betapa banyak celah aneh yang sebelumnya ia abaikan. Saat mengecek cucian Dani, ia menemukan surat rujukan dokter yang tanggalnya sudah lewat 2 minggu. Ia mengingat dengan jelas Dani baru mengaku sakit beberapa hari lalu. Kalau ia benar sakit sejak sebelumnya, kenapa ia tidak memberitahu? Mengapa ia menunggu sampai benar-benar harus berangkat? Ia duduk di sisi tempat tidur, menatap kertas itu lama. Rasanya seperti memegang kepingan puzzle yang hilang dari kotak sejak lama, dan kini baru muncul setelah seseorang sengaja menjatuhkannya. Siang menjelang sore, saat Sella hampir menyalakan televisi untuk sekadar mengusir rasa sesak di rumah, teleponnya berbunyi. Bukan dari Dani, melainkan dari Jessica. Sella membiarkan nada berdering 2 kali sebelum mengangkat. Halo? Mbak Sella. Suara Jessica terdengar ceria, tidak seperti seseorang yang harusnya sedang sibuk mengurus keberangkatan rekan kerja. Mas Dani sudah sampai belum ya? Tadi aku coba chat dia tapi belum dibaca. Sella menoleh ke layar ponselnya. Chatnya pun belum terbaca. Belum ada kabar, jawabnya singkat. Oh, padahal tadi Mas Dani bilang jam 1 sudah landing. Ujar Jessica, suaranya mulus tapi terlalu cepat, seolah sudah menyiapkan kalimat itu sebelumnya. Sella diam. Dani berkata bahwa ia baru akan sampai sekitar jam 3. Ini bukan sekadar salah dengar. Ini perbedaan waktu yang terlalu signifikan untuk dianggap kebetulan.
Dia bilang jam 1. Sella mengulang dengan nada datar. Iya. Mungkin aku salah dengar. Jessica tertawa kecil yang tidak sedap. Ya maaf ya kalau ngerepotin. Kirain Mbak sudah dapat kabar. Belum, kata Sella datar. Tapi terima kasih sudah tanya. Setelah menutup telepon, Sella menatap ruang tamu yang lengang. Setiap kata Jessica tadi terasa seperti pecahan kaca kecil. Tidak melukai besar, tapi cukup membuat langkahnya berhati-hati. Menjelang sore, Dani akhirnya membalas pesan. Dani, baru sampai hotel. Capek banget. Nanti aku cerita. Tanpa salam, tanpa detail. Dan yang paling janggal, ia mengirim pesan pada pukul 4 lewat, jauh setelah jam yang ia sebutkan, jauh setelah waktu yang Jessica, kebetulan, ucapkan. Sella mengetik. Sella, tadi Jessica bilang kamu landing jam 1. Lalu ia hapus. Ia ganti dengan pesan yang lebih pendek dan lebih lembut. Sella, oke. Istirahat. Ia ingin Dani berbicara tanpa ditekan. Ia ingin melihat apa yang akan ia pilih untuk ia ceritakan sendiri. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Dani menelepon. Kamu apa kabar? Suara Dani terdengar lelah, tapi bukan lelah orang sakit. Lebih seperti suara seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku baik, jawab Sella pelan. Kamu gimana? Pemeriksaannya jam berapa? Besok pagi, Dani menjawab cepat. Dokternya mendadak kosong siang tadi, tapi aku nggak sempat. Aku keburu capek. Sella mengerjap. Dokumen resmi yang ia lihat di internet menyatakan klinik itu tutup jam 2 siang. Namun ia tidak berkata apa-apa. Hotel kamu dekat rumah sakit? Lumayan, jawab Dani. Jessica tadi bantu ngecek lokasinya. Nama itu terdengar seperti denting besi dingin di telinga Sella. Ia berusaha menjaga suaranya tetap netral. Oh, oke. Tidak ada yang ia ulang, tidak ada yang ia tuduh. Ia hanya mendengar, menampung setiap ketidaksesuaian itu dalam diam. Karena justru dalam diam, semua kebohongan Dani terdengar semakin keras. Setelah Dani menutup telepon, rumah terasa lebih sunyi lagi. Sella menatap jendela yang memantulkan langit sore memudar. Ia tahu satu hal pasti. Ada hal besar yang sedang disembunyikan. Dan semua kepingan aneh itu, jadwal yang tidak cocok, pesan yang terlambat, informasi Jessica yang melompat-lompat, mulai membentuk sebuah gambaran samar. Belum jelas, belum lengkap, tapi cukup untuk membuat Sella duduk lama di kursi ruang tamu, memegang ponselnya seperti seseorang yang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan jadwal. Firasat yang kemarin masih kecil kini tumbuh, lebih padat, lebih pekat. Sesak, dan tidak mungkin lagi diabaikan. Rumah berada dalam keheningan yang janggal sejak Dani pergi. Tidak ada suara langkahnya di pagi hari, tidak ada tawa kecil yang biasanya terdengar dari ruang tamu saat ia menelepon klien. Sunyi itu membuat Sella lebih peka pada hal-hal kecil, terlalu peka, bahkan. Tapi kali ini ia tidak berusaha mematikan firasat itu. Ia membiarkannya bekerja perlahan. Seusai membersihkan meja makan, Sella mengangkat ponsel dan membuka pesan terakhir dari Dani. Pesan singkat itu terasa datar, terlalu formal untuk seorang suami yang sedang jauh dari istri. Ia membaca ulang kalimat itu dan menatap jeda waktu di bawahnya. 4 jam setelah seharusnya ia tiba. 4 jam yang hilang. 4 jam yang tidak Dani jelaskan. Sella menekan ikon media sosial, bukan untuk mencari masalah, tapi untuk memahami sesuatu yang tidak terjelaskan. Hanya memastikan, katanya dalam hati, walau ia tahu apapun yang ia temukan mungkin akan membuatnya semakin gelisah. Feed Instagram terbuka biasa saja, bingkai foto makanan, repost quotes, tidak ada yang relevan. Tapi pada tab Explore, sebuah foto muncul sekilas dan membuat jari Sella berhenti. Foto itu berasal dari akun yang tidak ia kenal. Sebuah unggahan random orang yang berfoto di Bandara Changi. Tidak ada hubungannya dengan Dani, kecuali satu hal kecil. Di bagian belakang foto itu, tampak sekelebat seseorang dengan hoodie hitam dan tas yang sangat mirip milik Dani. Masih samar, tidak jelas, wajahnya tertutup. Bisa saja siapapun. Namun hati Sella bergetar kecil. Ia klik foto itu. Zoom perlahan. Hanya tampak siluet dan bagian samping tas yang terlihat seperti model yang Dani beli 3 bulan lalu. Tidak ada bukti kuat.
Tidak ada sesuatu yang bisa ia tuduh. Terlalu tipis, gumamnya pelan. Ia menutup aplikasi itu dan menaruh ponsel. Namun pikirannya tidak berhenti. Bukan soal siapa di foto itu, melainkan apa yang Dani katakan. Baru sampai hotel, katanya 4 jam setelah seharusnya ia mendarat. Mengapa ia butuh waktu selama itu? Apakah ia tersesat? Apakah hotelnya jauh? Apakah ia sedang dengan orang lain? Sela menggeleng pelan, mencoba menenangkan dirinya. Bukan begitu cara berpikirnya, ia menegur diri sendiri. Ia harus mengikuti logika, bukan prasangka. Ia berjalan menuju lemari tempat Dani menyimpan baju kerjanya. Barangkali ia bisa menemukan sesuatu untuk memastikan jadwal berangkatnya, atau dokumen yang ia lewatkan. Saat menarik pintu lemari, aroma parfum Dani yang khas langsung menyergap. Tapi ada hal lain yang membuat Sela diam lama. Kemeja biru yang Dani pakai 2 hari lalu, kemeja yang katanya sudah ia masukkan ke laundry hotel saat ia tiba, ternyata masih ada di sana. Tergantung rapi. Seakan tidak pernah tersentuh sejak terakhir kali ia mencucinya. Sela mengusap kain itu pelan. Kalau kemeja ini ada di rumah, bagaimana mungkin Dani memakainya 2 hari lalu? Dan bagaimana bisa ia memasukkannya ke laundry hotel? Ada 2 kemungkinan. Dani salah menyebut baju yang ia pakai, atau ia berbohong tentang hari-hari terakhirnya sebelum berangkat. Keduanya tidak nyaman. Sela menutup pintu lemari pelan. Bangku kecil di sudut kamar menjadi tempatnya duduk untuk mengatur napas. Tidak boleh buru-buru menarik kesimpulan. Sela bangkit dan mengambil ponselnya lagi. Kali ini membuka WhatsApp story. 1 nama muncul, Jessica. Ia jarang memantau kehidupan perempuan itu. Tapi sekarang ia merasa perlu melihat lebih detail. Jessica memposting sesuatu 4 jam lalu. Sebuah foto jendela hotel dengan tirai putih. Caption. Kerjaan numpuk, tapi view-nya lumayan. Hotel mana? Tidak tertulis. Namun pola tirai itu cukup familiar. Sela pernah melihat tirai serupa di salah satu unggahan travel influencer yang menginap di hotel kawasan Clark Quay. Ia memperbesar foto. Di ujung bingkai, ia melihat bayangan samar seseorang sedang duduk di kursi. Hanya bayangan gelap dengan bentuk pundak tegap. Tapi ada satu hal mengganggu. Posisi bayangan itu tampak terlalu dekat. Seperti seseorang yang sedang berada di kamar yang sama, bukan hanya sekadar bayangan dari ruangan lain. Sela mengamati lebih lama. Tidak ada bukti. Hanya kemungkinan. Namun justru kemungkinan itulah yang menggerakkan pikirannya. Ia menutup story Jessica dan berdiri, seakan harus bergerak sebelum rasa sesak itu menumpuk terlalu tinggi. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas tanpa tujuan, menutupnya kembali. Tangannya gemetar pelan, bukan karena marah, tapi karena rasa ketidakpastian yang semakin padat. Ia akhirnya kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kecil yang sejak kemarin terasa tidak sinkron. Jadwal klinik yang tidak cocok. Pesan Dani yang terlambat. Foto bandara yang samar. Kemeja yang seharusnya tidak ada. Story Jessica yang mencurigakan. Tidak ada satupun bukti yang cukup kuat. Semuanya hanya celah, ruang kosong. Hal-hal yang mungkin bisa dijelaskan. Atau mungkin tidak. Sela menatap langit-langit rumah. Hatinya berbisik. Kalau semuanya kebetulan, mengapa semuanya muncul berurutan seperti ini? Ia menunduk, menggenggam ponselnya. Tidak, ia belum siap menghubungi Dani. Ia tidak mau terdengar menuduh tanpa dasar. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian. Satu bukti yang benar-benar nyata, bukan bayangan samar. Sela menarik napas panjang dan menutup matanya. Di balik kelopak mata, ia merasakan ketenangan kecil, meski samar, mengisi ruang dadanya. Ia tahu apa langkah selanjutnya. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat. Bukan untuk menuduh, tapi untuk memahami kebenaran yang perlahan muncul dari sela-sela kebohongan kecil itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Dani pergi, Sela membuka catatan kecil di ponselnya dan menuliskan satu kalimat. Aku harus menemukan kebenaran, apapun bentuknya. Sela duduk diam di meja makan, tempat yang selama ini menjadi titik tenang rumah itu. Namun pagi ini, ketenangan itu berubah menjadi ruang sempit yang membuat dada serasa dikunci dari dalam. Ingatan samar tentang kemeja Dani, yang seharusnya tidak ada di lemari, masih menempel di belakang kepalanya, seperti benang yang menahan seluruh pikirannya agar tidak putus kendali.
Hanya satu kalimat dari hari sebelumnya yang masih berputar. Ada sesuatu yang tidak cocok. Ia mencoba membuat sarapan, hanya demi mengisi waktu, tapi roti yang ia panggang berubah menjadi gosong. Ia mematikan pemanggang terburu-buru, menaruh roti di piring tanpa selera makan. Nadinya berdetak lebih cepat daripada biasanya, seakan tubuhnya tahu akan ada sesuatu yang lebih pahit muncul hari ini. Telepon rumah berdering. Bukan suara yang mengejutkan, namun cukup membuat tangan Sela berhenti bergerak. Bukan banyak orang yang menelepon lewat saluran itu. Ia meraih gagang telepon dan menempelkannya ke telinga. Bu Sela, ini dari pihak layanan akomodasi Singapura yang kemarin ibu tanyakan. Suara perempuan di seberang terdengar sopan dan terlatih. Saya dengar, jawab Sela pelan. Suaranya serak, tapi tetap stabil. Kami sudah melakukan pengecekan sesuai nama yang ibu berikan. Terdapat aktivitas check-in tanggal yang ibu sebut. Lanjut perempuan itu. Jantung Sela mencelos. Bukan karena kabar itu mengejutkan, ia sudah menebak. Tapi cara perempuan itu berbicara, ada jeda kecil yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih. Apakah suami saya benar datang untuk keperluan medis? Ada catatan kunjungan ke klinik versi hotel. Perempuan itu terdiam sebentar sebelum menjawab. Kami hanya memiliki data tamu, Bu. Untuk data medis kami tidak berwenang memberikan. Namun, ada hal lain. Suaranya menurun. Dalam sistem, tertera bahwa tamu yang bersangkutan datang bersama satu orang wanita. Suara itu menusuk seperti jarum tipis, tertancap tepat di bagian hati yang ingin ia pertahankan tetap utuh. Wanita? Tanya Sela. Ia berusaha tidak terdengar goyah. Benar, Bu. Kami hanya bisa menyampaikan informasi sesuai protokol. Nama pendampingnya tidak tertera jelas, namun kami memiliki rekaman pintu masuk hotel malam itu untuk verifikasi internal. Jika diperlukan, kami bisa kirimkan screenshot bagian pintu masuk. Sela memejamkan mata sejenak. Ia tahu ia membutuhkan itu. Ia butuh bukti, bukan lagi kecurigaan. Tolong kirimkan, katanya pelan, ke email saya. Baik, Bu. Akan kami kirimkan beberapa menit lagi. Setelah telepon ditutup, Sela bersandar pada kursi. Tubuhnya terasa berat, seolah gravitasi rumah bertambah 2 kali lipat. Untuk beberapa saat ia membiarkan air matanya jatuh, tanpa suara, tanpa isakan, hanya barisan air yang mengalir karena tekanan yang tidak lagi bisa ditahan. Namun ia tidak tenggelam di dalamnya. Sela menarik napas panjang, lalu mengusap pipi. Ia masih harus melihat email itu. Ia masih harus tahu seluruh kebenarannya. Notifikasi masuk. Email baru. Ia membuka ponselnya dan menekan layar dengan tangan yang sedikit gemetar. Lampiran terbuka. Sebuah frame dari CCTV hotel. Gambar itu agak buram, namun cukup jelas. Pintu putar lobi, lampu hotel yang terang, dan 2 orang masuk dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut sebatas rekan kerja. Dani. Wajahnya tampak jelas meski dari samping. Jaket hitam, tas ransel yang sama, langkah yang Sela kenali sejak bertahun-tahun lalu. Dan di sebelahnya, seorang perempuan berambut panjang, membawa koper kecil berwarna merah marun. Meski wajahnya hanya terlihat sebagian, Sela mengenali postur itu. Jessica. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau celah logika. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa semua ini hanya salah duga. Gambar itu terlalu nyata. Lidah Sela terasa pahit. Tenggorokannya seperti penuh pasir. Tapi ia tidak meledak, tidak berteriak, tidak melempar ponsel. Ia hanya menatap layar itu lama, memastikan dirinya menerima apa yang ia lihat. Di antara remukan itu, sebuah bagian dalam dirinya tiba-tiba menjadi dingin. Dingin yang tidak menyakitkan, justru memberi kejelasan. Ia menekan tombol telepon, menghubungi Dani. Nada sambung berulang lama, hingga akhirnya seseorang mengangkat. Halo, sayang. Suara Dani terdengar terburu-buru, sedikit terputus seperti ia sedang bergerak. Di mana kamu sekarang? Suara Sela terdengar datar. Terlalu tenang. Di klinik. Tadi ada sesi tambahan. Maaf, aku belum sempat kabarin. Sinyalnya juga. Kamu bohong. Sela mengucapkannya perlahan, jelas, tanpa nada tinggi. Dani terdiam. Hening itu lebih bising daripada teriakan. Apa maksudmu? Tanyanya akhirnya. Sela tidak menjawab.
Ia hanya mengirim gambar CCTV itu melalui chat. Bunyi notifikasi di telepon Dani terdengar kecil di telinganya. Lalu disusul diam yang lebih panjang lagi. "Sella, aku bisa jelasin," ucap Dani tercekat. "Tidak perlu," jawab Sella. "Kau sudah memperlihatkan semuanya tanpa kata-kata." "Sella, tolong, jangan ambil keputusan apapun dulu." "Aku." Sella menutup telepon tanpa menunggu akhir kalimat itu. Beberapa detik kemudian, napasnya patah, tapi matanya tetap kering. Ia merasa seolah berada di dua dunia sekaligus, satu dunia yang runtuh, dan satu dunia lain yang memaksanya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Ia mengambil dompet, membuka bagian paling belakang. Di sana tersimpan kartu akses rekening keluarga, ATM bersama yang selama ini menjadi sumber pengeluaran Dani selama di luar negeri. Sella menatap kartu itu lama. Lalu, dengan tangan yang tidak lagi bergetar, ia membuka aplikasi bank dan memblokir aksesnya satu persatu. Ada rasa lega yang muncul perlahan. Bukan lega karena menang, tapi lega karena akhirnya mengambil kembali kendali hidup yang selama ini diseret tanpa ia sadari. Setelah semuanya selesai, Sella menutup ponsel dan berdiri. Matanya menatap jendela rumah yang diterpa cahaya pagi tipis. Keputusannya sudah dibuat, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sella memandangi daftar notifikasi bank yang menandakan pemblokiran kartu sudah berhasil. Tidak ada guncangan besar di tubuhnya, hanya tarikan napas pelan yang terasa lebih dalam daripada biasanya. Keputusan itu bukan hasil amarah sesaat, melainkan hasil dari serangkaian fakta yang memaksa dirinya berdiri pada batas paling sadar dalam hidupnya. Ia menaruh ponsel di meja dan merapikan rambutnya yang tergerai berantakan. Perlahan, ia merasakan kembali kontrol atas dunia kecil yang selama ini ia pikir baik-baik saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ragu. Sella hanya berbisik pada dirinya sendiri, "Cukup." Dan di seberang sana, di negara tempat Dani mengaku berobat, keputusan itu mulai menggemakan dampaknya. Dani baru saja keluar dari hotel ketika ia mencoba memesan transportasi online. Ia ingin membawa Jessica sarapan di luar untuk menghindari suasana kamar yang sejak tadi terasa tegang setelah Sella mengirim gambar CCTV itu. Namun ketika ia mencoba membayar, aplikasi menolak transaksi. Ia menatap layar ponselnya, mencoba lagi. Gagal. Dani mengerutkan kening. "Apa sih ini?" gumamnya. Jessica, yang berdiri setengah langkah di belakangnya dengan kacamata hitam menutupi wajah, mendekat. "Kenapa?" "Error." "Mungkin jaringan," jawab Dani cepat, meski nada suaranya menegang halus. Ia mencoba transaksi lain. Tetap gagal. Lalu mencoba mengambil uang tunai dari ATM di lobi hotel. Kartu masuk. PIN benar. Layar menunggu. Lalu pesan merah muncul. Transaksi ditolak. Kartu tidak dapat digunakan. Jantung Dani seakan melorot ke perut. Jessica mendekat lagi. "Dan, apa yang terjadi?" "Entahlah, kayaknya kartu diblokir," jawab Dani, suaranya mengecil, tidak ingin terdengar oleh tamu hotel lain. Jessica menurunkan kacamatanya sedikit. Matanya melebar, bukan karena simpati, tetapi panik. "Tunggu dulu, jadi kita nggak punya uang? Kamu bilang semua aman, dan..." "Aman. Aku cuma tidak tahu Sella akan lakukan ini." Dani terdengar terengah, bukan marah pada Jessica, tapi pada kenyataan yang menamparnya lebih keras dari dugaan. "Sella." Jessica mengulang nama itu dengan suara getir, seakan nama itu hantu yang baru saja muncul di tengah siang terang. Dani mengusap wajahnya. Dia lihat rekaman hotel. "Aku tidak tahu bagaimana dia dapat, tapi dia lihat." Jessica memelototinya. "Lihat? Maksudmu dia tahu kita di sini bareng?" "Ya." Kata itu jatuh seperti batu besar ke permukaan air yang terlalu tenang. Jessica mundur selangkah, meraih lengan Dani seolah ingin memastikan realitas ini bukan mimpi buruk. "Dan, tolong bilang kamu masih punya uang cash. Atau kartu lain. Atau apapun." Dani merogoh saku ranselnya dengan gerakan tidak teratur. Ia menemukan beberapa lembar uang, hanya pecahan kecil. Sisa-sisa. Tidak cukup untuk hidup lama di kota yang membutuhkan biaya besar bahkan hanya untuk sekadar makan. Jessica memandang uang itu seperti melihat potongan kain sobek di tengah badai. "Ini bahkan nggak cukup buat bayar satu malam hotel. Aku bisa cari cara." "Tenang dulu."
Dani mencoba menenangkan, meski napasnya sendiri tidak stabil. Jessica menggeleng cepat. Tenang, kita di luar negeri tanpa uang. Kamu tahu biaya hotel ini berapa? Kamu bilang semua ditanggung pakai ATM itu. Aku juga nggak tahu Sella bakal secepat ini. Jessica memotong. Suaranya patah, tapi tidak empatik. Karena kamu ceroboh. Kamu pikir dia nggak bakal curiga? Kita masuk hotel bareng. Dani menatap Jessica tajam. Kamu juga ikut, Jess. Kita sama-sama ada di CCTV itu. Jessica mengalihkan pandang. Wajahnya memanas karena malu sekaligus takut. Aku ikut karena kamu bilang kamu udah ngatur semuanya. Dani ingin membalas, tapi suaranya terhenti. Sebagian karena rasa bersalah yang menekan dadanya, sebagian karena ia sadar betul. Sella selalu jadi orang yang paling ia remehkan dalam hal seperti ini. Sella tenang. Sella tidak ribut. Sella jarang mempertanyakan sesuatu tanpa bukti. Dan sekarang, bukti itu menghantam balik seperti pintu besi yang menutup keras. Di rumah, Sella menatap ponselnya yang kembali bergetar. Dani menelepon lagi. Sudah 5 kali dalam waktu 30 menit. Sella tidak mengangkat. Ia hanya membaca nama itu yang terus muncul, lalu menghilang. Ia tidak perlu mendengar pembelaan yang sengaja dibungkus alasan. 1 kalimat sudah cukup. Ia bersama perempuan itu. Sejak telepon ditutup semalam, Sella sudah memikirkan setiap kemungkinan. Penyangkalan, alasan dibuat-buat, tangis palsu. Namun satu hal yang ia pelajari dari pernikahannya, Dani paling mudah dipahami ketika ia kepepet. Dan sekarang, ia kepepet. Telepon berdering lagi. Sella membiarkannya. Ketika panggilan berhenti, sebuah pesan masuk. Dani. Sella, tolong angkat. Kita perlu bicara. Ini penting. Pesan kedua menyusul. Dani, aku nggak bisa akses apa-apa di sini. Kita nggak bisa bayar hotel. Tolong, jangan begini. Sella menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel tanpa mengetik balasan. Tidak ada dendam dalam dirinya. Tidak ada niat membuat Dani menderita. Ia hanya membiarkan konsekuensi berjalan sebagaimana mestinya. Ini bukan balas dendam. Ini penarikan hak yang selama ini ia berikan, dan kini ia cabut. Dan jauh di sana, panik mulai menggigit sisi-sisi hidup Dani. Dani berjalan cepat keluar hotel sementara Jessica mengikutinya dengan langkah terhuyung, menjeret koper merah kecilnya. Dalam upaya terakhir, Dani menghubungi bank dari luar negeri. Namun jawaban yang ia dapatkan sederhana dan dingin. Akses ditutup oleh pemilik rekening. Pemilik itu adalah Sella. Dan Dani memahami sesuatu untuk pertama kalinya. Perempuan itu bukan lemah. Ia hanya memberi kesempatan terlalu lama. Sebelum mereka keluar ke trotoar yang ramai, Jessica mencengkeram lengannya. Dan, kita mau kemana? Kita nggak punya tempat tidur malam ini. Dani menghela napas berat. Kita cari hotel murah, atau apapun. Kita nggak punya pilihan. Ucapan itu pahit, membuat wajah Jessica memucat. Dan di tengah kepanikan itu, Dani baru menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Di rumah, Sella berdiri di depan cermin. Wajahnya masih menyimpan bekas tangis diam, tapi matanya tidak goyah. Hari ini, ia bukan istri yang menunggu kabar. Hari ini, ia memilih dirinya sendiri, dan mengambil kembali kendali hidup yang Dani sia-siakan. Pelan, Sella bergumam. Kalau mereka memilih jalan itu, biarkan mereka menanggung jalannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa sedikit lega. Tidak karena Dani dan Jessica menderita, melainkan karena ia akhirnya menghentikan kebohongan yang telah berjalan terlalu jauh. Udara Singapura tetap lembab meski matahari belum terlalu tinggi. Dani dan Jessica berdiri di pinggir trotoar dengan koper-koper yang tampak terlalu besar untuk kondisi mereka sekarang. Hotel mewah tempat mereka menginap semalam sudah berada di belakang, tertutup pepohonan dan pagar kaca yang seolah mengejek mereka dari kejauhan. Dani menunduk, memeriksa sisa uang tunai di tangannya. Tidak banyak, sekitar cukup untuk makan 2 kali dan ongkos kereta. Tidak ada kartu lain yang bisa digunakan. Tidak ada cadangan. Sella memutus semuanya dengan satu keputusan yang ia buat tanpa satu pun teriakan. Jessica terus melihat ke kanan dan kiri, seolah berharap ada seseorang yang akan datang membawa solusi. Tidak ada. Kota itu terlalu sibuk,
untuk memedulikan dua orang asing yang tiba-tiba kehilangan akses hidup. Aku nggak percaya kita sampai kayak gini, gumam Jessica, suaranya serak karena takut sekaligus malu. Dani tidak menanggapi. Ia sibuk memikirkan hostel murah yang semalam ia temukan setelah memaksa wifi hotel bekerja untuknya. Ia tahu tempat itu jauh dari layak, tapi mereka tidak punya pilihan selain menjalaninya. Kita naik MRT, kata Dani, suaranya hambar. Jessica mendengus kecil. Dengan uang segitu, kita bahkan harus hitung tiap dolar. Ya makanya kita harus hemat. Dani membalas cepat, meski ia tahu cara bicaranya hanya menambah retakan. Jessica menghentikan langkahnya. Kamu yang bikin kita begini, Dan. Dani menatap Jessica. Sorot matanya kusut, penuh penyesalan dan kesal yang bercampur. Kalau kamu mau menyalahkan, silakan. Tapi kalau kamu mau bertahan hidup, kita harus jalan. Jessica diam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangkal. Tapi rasa tidak nyaman itu menular, membuat mereka berjalan dengan jarak yang lebih renggang meski hanya beberapa menit yang lalu mereka berbagi kamar di hotel mahal. Hotel yang mereka datangi jauh berada di pinggir kota. Letaknya di lantai 2 sebuah bangunan tua yang di bawahnya terdapat restoran kecil milik keluarga lokal. Ketika Dani membuka pintu hostel, aroma lembab langsung menyambut. Lampu redup, cat dinding mengelupas, dan suara mesin pendingin udara terdengar berisik. Resepsionis mengangkat wajah malas dari balik meja kayu. Dani menunjukkan paspor dan sisa uang tunai mereka. Tidak ada kesulitan check-in. Hostel itu tidak peduli siapa yang menginap, selama ada uang. Kamar mereka berada di ujung lorong panjang dengan karpet yang sudah menipis. Ketika pintu kamar dibuka, Jessica langsung mengangkat tangan menutup hidung. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk satu ranjang susun, meja plastik, dan kipas angin tua yang berputar lambat seperti enggan. Ini, nggak mungkin, ujar Jessica, langkahnya mundur. Kita nggak punya tempat lain, jawab Dani, suara lelah. Jessica menatap ranjang yang spraynya kusut, dan tampak tidak diganti dengan benar. Aku nggak bisa tidur di sini, Dan. Ini jauh dari standar. Semalam kita tidur di hotel, Dani mengingatkan dengan nada getir. Sekarang kita tidur di sini. Situasinya berbeda. Jessica menatapnya lama, lalu duduk di pinggir ranjang dengan gerakan kaku. Kalau aku tahu kamu bakal diblokir gitu, aku nggak akan ikut. Dani menelan ludah. Ada rasa nyeri di dadanya, bukan karena kata-kata Jessica, tapi karena ia tahu itu benar. Ia menipu dua pihak sekaligus, Sella dan dirinya sendiri. Dan sekarang, Jessica ikut terbawa ke dalam kekacauan yang ia buat. Aku nggak tahu Sella akan lakukan ini, ulang Dani, meski suaranya sendiri tidak meyakinkan. Jessica memelototinya. Dia istrimu. Dan kamu pikir dia nggak punya kuasa atas rekening kalian. Dani diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia lupa bahwa Sella bukan hanya istri. Ia adalah seseorang yang selalu menghitung dengan tenang, memahami dengan sunyi, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Ketika ia memutus ATM, itu bukan emosi. Itu logika. Kehabisan uang adalah konsekuensi yang lebih tajam daripada amarah manapun. Di sisi lain pulau, Sella duduk di ruang keluarga, menyeduh teh hangat sambil membuka jendela kecil agar udara pagi masuk. Rumah terasa lebih terang hari ini. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada suara telepon yang ia takutkan. Tidak ada kebohongan yang menggantung. Ia menggeser tirai sedikit, melihat halaman kecil dengan tanaman pot yang selama ini ia rawat sendiri. Ketika ponselnya bergetar, ia hanya melihat sekilas layar. Pesan dari Dani masuk lagi. Kali ini lebih panjang, lebih putus asa. Dani, Sella, tolong. Kami nggak punya tempat. Aku salah. Aku minta maaf. Kamu benar. Tapi jangan begini. Setidaknya bantu sampai aku pulang. Sella mengangguk kecil, tapi bukan pada pesan itu. Ia mengangguk pada dirinya sendiri. Pada ketegasan yang baru ia temukan. Ia tidak membalas. Bukan karena ia ingin menghukum. Ia hanya tidak ingin terlibat lagi dalam pilihan yang Dani buat sendiri. Ia meminum tehnya pelan. Rasanya menenangkan, berbeda jauh dengan semrawut yang sedang terjadi di negara lain, tempat Dani dan Jessica sedang berusaha bertahan. Kontras yang sempurna, dan pahit. Tetapi bukan Sella yang menciptakan jurang itu. Malam datang lebih cepat di hotel muram itu.
Jessica duduk meringkuk di ujung ranjang, memeluk lututnya. Ia tidak menangis, tapi wajahnya sudah menunjukkan kelelahan mental. Dani duduk di seberang, punggungnya menempel pada dinding dingin. Kita harus keluar dari sini besok. Cari kerja part-time, Dani berbisik. Jessica menatapnya seperti ia baru saja mendengar lelucon buruk. Di sini, kita bahkan bukan warga. Dan kita cuma bawa baju jalan-jalan. Aku tahu, Dani merunduk. Tapi aku nggak bisa manggil Sella lagi. Dia nggak akan jawab. Jessica menghembuskan napas pasrah. Kamu pikir dia cuma marah? Tidak. Dia membalas dengan cara paling rapi. Dia memotong semua aksesmu. Dani menutup wajah dengan kedua tangan. Malu, marah, takut, semuanya bercampur. Lalu Jessica berkata dengan suara getir yang pelan namun menusuk. Kita benar-benar jadi seperti gelandangan di negara orang, dan... Dani menurunkan tangannya perlahan. Ia tidak bisa menyangkal. Tidak hari ini. Tidak setelah kenyataan menamparnya sekeras ini. Pada akhirnya, ia hanya bisa berbaring di ranjang sempit itu dan menatap langit-langit kamar yang berbintik karena jamur. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berangkat, ia mengerti apa arti kehilangan kendali. Bukan karena Sella menghukumnya, tetapi karena ia akhirnya menerima konsekuensi dari pilihan yang ia buat, tanpa memikirkan siapa yang paling terluka di belakangnya. Pagi itu, rumah terasa berbeda, bukan lebih sunyi, bukan lebih sepi, melainkan lebih lapang. Sella berdiri di tengah ruang tamu sambil mengikat rambutnya ke atas. Ada ketenangan baru yang mengalir perlahan di dalam dada, sebuah sensasi yang sebelumnya mustahil ia rasakan selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kegelisahan yang ia simpan sendiri. Ia memulai harinya tanpa terburu-buru, tanpa menunggu pesan, tanpa memeriksa notifikasi. Tidak ada suara telepon yang menandakan kedaruratan emosional dari seorang suami yang selama ini ia bantu, ia dukung, dan ia percayai. Hari itu, ia memulai dengan dirinya. Sella menuju meja kerja kecil di sudut ruangan. Tumpukan map dan dokumen yang selama ini ia biarkan menumpuk, bukan karena malas, melainkan karena mentalnya selalu disibukkan oleh drama yang tidak pernah ia ciptakan sendiri. Ia buka satu persatu. Matanya bergerak cepat, membaca tanggal, memeriksa tanda tangan, memastikan semuanya tersusun rapi. Ia menemukan beberapa dokumen penting, polis asuransi yang sudah jatuh tempo, sertifikat rumah, laporan keuangan usaha kecil yang selama ini ia jalankan sambil mengurus Dani, laporan rekening yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Ia mengurutkan semuanya ke dalam binder baru yang ia beli beberapa hari lalu. Tangannya stabil. Tidak ada getar, tidak ada panik. Hanya fokus. Sesekali ia berhenti, menarik napas dalam, lalu kembali bekerja. Tidak ada emosi yang menjaga atau mengganggu. Hanya kejelasan. Di luar, suara burung yang bertengger di pagar terdengar samar. Udara bergerak lembut melewati jendela yang terbuka sedikit. Sella seperti bergerak dalam ritme yang sinkron dengan alam. Tidak dipaksa, tidak didorong, hanya berjalan. Setelah merapikan dokumen, ia menyalakan laptopnya. Aktivitasnya di dunia kerja sempat terhenti selama beberapa hari akibat badai emosional dan investigasi kecil yang ia lakukan. Kini, ia menyalakan kembali seluruh sistem hidupnya yang lain, yang lebih besar, lebih stabil, dan tidak bergantung pada siapapun. Ia mengecek email, klien yang menunggu revisi, laporan yang harus difinalisasi, tagihan digital yang harus diperiksa. Sella membuka semuanya dalam urutan yang ia tentukan sendiri. Ia mulai dari tugas paling mudah, membersihkan inbox, lalu naik ke yang lebih berat, menganalisis laporan bulanan. Yang semula terdengar rumit kini justru terasa seperti pijakan pertama menuju kebebasan. Setiap keputusan kecil yang ia buat, mengarsipkan email, menyelesaikan spreadsheet, membuat daftar tugas harian, menjadi bukti kecil bahwa ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada suara Dani yang meminta bantuan. Tidak ada permintaan mendadak. Tidak ada, tolong setelkan ini. Kamu bisa urus itu. Atau, aku lupa bayar. Hidupnya kembali menjadi hidupnya sendiri. Setelah 2 jam bekerja, ia berhenti sebentar. Ia menatap layar laptop yang penuh angka dan grafik. Alih-alih pusing atau jenuh, ia merasa mantap. Jemarinya mengetik cepat, memindahkan data, mengatur folder,
mempersiapkan presentasi digital kecil untuk salah satu proyeknya. Di momen itu, Sella menyadari sesuatu. Selama ini, ia bukan tidak mampu. Ia hanya terlalu terbiasa menopang seseorang yang seharusnya bisa berdiri sendiri. Sekarang, beban itu hilang. Dan saat beban pergi, kemampuannya muncul dengan bentuk paling murni. Ia menutup laptop sejenak dan mengalihkan pandangan ke meja rias kecil di dekat jendela. Di sana, masih ada foto dirinya dan Dani beberapa tahun lalu. Senyum yang tampak di foto itu terasa asing, seolah senyum perempuan lain yang tidak ia kenal lagi. Sella mengambil foto itu, melihatnya selama beberapa detik, lalu menyisipkannya ke dalam laci. Ia tidak membuangnya. Ia tidak ingin membuang bukti masa lalu. Ia hanya memutuskan untuk tidak lagi menempatkannya di ruang utama hidupnya. Ini bukan tindakan dendam. Ini reorganisasi hidup. Seperti memindahkan file lama ke folder arsip. Siang hari, Sella menjemur pakaian sambil memikirkan langkah finansial berikutnya. Dengan kartu Dani yang sudah diblokir dan keuangan rumah tangga yang kini sepenuhnya dalam kendalinya, ia membuat rencana baru. Ia membuka spreadsheet keuangan pribadinya. Ia mengatur anggaran, memisahkan kebutuhan, menyisihkan tabungan, menimbang investasi baru. Ia menyusun semuanya secara detail namun efisien. Tidak ada satupun keputusan yang terbawa emosi. Semua rasional, semua terukur. Ketika ia selesai, ia mengecek ulang semuanya dari awal. 2 kali, 3 kali. Ia memastikan tidak ada celah seperti yang pernah ia biarkan dulu. Sella menutup file itu dengan rasa puas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, angka-angka tidak membuatnya cemas. Justru memberi kepastian. Sore hari, ia menyapu rumah dengan ritme tenang. Tidak ada langkah terburu, tidak ada pikiran melayang. Setiap ayunan sapu seolah menghapus jejak-jejak kekacauan masa lalu. Setelah itu, ia menyiram tanaman di teras. Daun-daun basah memantulkan cahaya matahari yang mulai turun. Ketika ia mengangkat wajah, angin sore menyentuh kulitnya dengan lembut, seolah memberi selamat atas hari yang baru ia menangkan. Sella duduk sebentar di bangku kecil. Ia memijat pelan pergelangan tangannya, membiarkan tubuhnya rileks setelah seharian bekerja dan merapikan hidup. Ada rasa lega yang tidak dramatis, tidak meledak, tetapi stabil. Seperti air yang akhirnya menemukan permukaannya. Tenang, rata, utuh. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Dani saat ini. Ia tidak ingin membayangkan. Ia juga tidak perlu membayangkan. Yang ia tahu, dirinya hari ini berdiri lebih tegak daripada kemarin. Dan besok, ia akan berdiri lebih kuat lagi. Ketika matahari tenggelam, Sella memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Stabilitas, harga diri, dan ruang untuk dirinya sendiri. Dani berdiri di depan konter check-in bandara dengan tubuh lelah, pakaian kusut, dan mata merah yang sudah tidak tahu kapan terakhir kali tidur dengan benar. Orang-orang lewat di sekelilingnya, sebagian melirik sekilas, sebagian tak peduli sama sekali. Namun bagi Dani, setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Ia menahan napas ketika membuka dompet tipis yang sudah kosong sejak 2 hari lalu. Semua kartu tidak lagi berfungsi, terblokir, hilang fungsinya, sama mati seperti keberaniannya untuk menatap kenyataan. Ia menggesek kartu itu sekali lagi di mesin pembayaran tiket pulang. Mesin berbunyi gagal. Petugas menatapnya tanpa ekspresi. "Pak, kartunya tidak bisa digunakan." Dani mengangguk pelan. Ia sudah tahu jawabannya, tapi tetap mencoba. "Saya, coba lagi yang ini." Suaranya lirih. 1 kartu lagi. Gagal. Ia mencoba tersenyum kecil, tapi bibirnya kering. "Sebentar ya, Mbak." Ia berjalan menjauh dari antrean dengan langkah yang hampir goyah. Jessica berdiri di sisi lain terminal, memeluk tasnya sambil menghindari kontak mata. Selama beberapa hari terakhir, pertengkaran mereka tidak pernah berhenti. Tuduhan saling meledak seperti bom kecil di hotel murah yang mereka tempati. Tapi kini, semuanya sunyi. Jessica menghela napas, lalu mendekat setengah hati. "Dani, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku udah bilang, aku nggak mau ikut kamu pulang dalam keadaan begini." Dani menelan ludah. "Nggak ada yang minta kamu ikut. Aku tahu. Karena kamu bahkan nggak bisa pulang tanpa minta tolong orang lain." Nada Jessica tajam,
namun matanya tampak lelah. Aku juga nggak punya uang lagi. Aku pinjam teman hanya buat makan 2 hari ini. Terus, Dani menatapnya dengan sisa harga diri yang tipis. Kamu mau tinggalkan aku sekarang? Jessica menatapnya lama. Aku nggak sanggup lagi. Ini bukan hidup yang aku pilih. Udara bandara mengiris sunyi di antara mereka. Dani memalingkan wajah. Pergi aja. Jessica menggigit bibirnya, lalu benar-benar pergi tanpa menoleh. Langkahnya cepat, seolah melarikan diri dari sesuatu yang ia sesali. Dani tidak mengejar. Ia hanya memandangi punggung itu yang semakin jauh. Perempuan yang dulu ia pilih karena merasa hubungan mereka adalah pelarian sementara, kini pergi seperti seseorang yang tidak pernah mengenalnya. Ketika bayangan Jessica lenyap, Dani merasakan sesuatu mengempas di dadanya. Bukan cinta, bukan kehilangan. Lebih seperti kenyataan pahit bahwa ia kembali menjadi seorang diri dengan cara paling memalukan. Akhirnya ia mengirim pesan singkat pada seorang teman lama yang bahkan sudah jarang ia hubungi. Permintaan tolong yang baginya terasa seperti menelan batu besar. Tolong, pinjamin aku uang untuk tiket pulang. Aku janji akan balikin. Balasan datang beberapa menit kemudian. Pendek, dingin, namun cukup untuk membuatnya bisa terbang pulang. Penerbangan panjang itu membuat Dani tidur gelisah, terjaga, lalu tertidur lagi dalam lingkaran rasa malu. Ia pulang bukan sebagai suami sakit yang perlu berobat, tetapi laki-laki yang gagal mengendalikan hidupnya sendiri. Ketika pesawat mendarat, ia menggenggam lengan kursi erat-erat. Ada ketakutan yang tidak ia kenal sebelumnya, takut pada rumahnya sendiri. Di area kedatangan, Dani menarik koper usang yang sudah robek di satu sisi. Orang-orang lain disambut keluarga, disapa hangat, dipeluk sambil membawa oleh-oleh. Dani berjalan melewati kerumunan itu dengan kepala tertunduk. Ia melihat bayangannya sendiri pada kaca besar bandara. Kusut, pucat, memalukan. Ia pulang sebagai seseorang yang hampir tidak ia kenali. Sella menerima notifikasi bahwa Dani sudah masuk wilayah Indonesia. Ia tidak menunggu, tidak menyiapkan kata-kata, tidak menyiapkan emosi. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan laptopnya. Lampu ruang tamu menyinari wajahnya yang tenang. Pintu rumah terbuka pelan. Dani masuk. Ia berdiri di sana, di depan pintu, seakan dunia luar masih menempel di pakaiannya. Bau keringat yang tidak dibersihkan, aroma rasa malu, jejak perjalanan yang bukan perjalanan. Sella menengok sekilas. Tidak ada kejutan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada air mata. Hanya penilaian singkat seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sudah ia duga berbulan-bulan. Dani menelan ludah. Sella tidak menjawab. Ia hanya menutup laptop pelan, bangkit, dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Bukan untuk Dani, melainkan untuk dirinya sendiri. Dani mendekat beberapa langkah. Aku bisa jelasin. Sella meletakkan gelas di meja tanpa menoleh. Tidak perlu. Hanya 2 kata, tapi bagai pintu baja yang menutup rapat. Dani merasakan tubuhnya menegang, tenggorokan mengering. Aku salah. Sella diam. Tolong. Sella akhirnya menatapnya. Sorot matanya bukan marah, bukan benci. Lebih menyakitkan, tidak peduli. Sudah malam. Kalau mau mandi, mandi. Setelah itu kamu tidur di ruang depan. Dani membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi tidak ada yang keluar. Semua alasan yang ia siapkan terasa hambar dan tidak berarti di hadapan ketenangan Sella. Tanpa kata tambahan, Sella kembali ke ruang tamu, melanjutkan pekerjaannya seolah kepulangan Dani hanyalah suara angin lewat. Dani berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya berjalan menuju kamar mandi. Langkahnya berat, rasa malu mengikuti di belakangnya seperti bayangan yang terlalu dekat. Malam itu, rumah terasa bukan lagi miliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Dani benar-benar merasakan arti pulang, tanpa disambut, tanpa dimaklumi, tanpa diberi tempat. Hanya kembali sebagai seseorang yang telah kehilangan dirinya sendiri. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden ruang tamu, menyentuh lantai, lalu merambat perlahan ke arah sofa tempat Dani tertidur semalaman. Ia terbangun dengan kepala berat dan badan pegal, seolah semalaman ia bergulat dengan rasa malu yang tidak mau pergi. Rumah itu terasa asing. Ia mendengarkan,
suara piring, suara air, langkah lembut. Sella sudah bangun. Dani duduk perlahan, merapikan rambutnya, menarik napas panjang. Ada rasa gentar yang membuat dada sesak. Ia sudah mencoba menyusun kalimat sejak semalam, mencoba merangkai alasan, menciptakan cerita yang terdengar masuk akal. Tapi setiap kali ia membuka mulut untuk mempraktikkannya, kata-kata itu terasa kosong. Sella muncul dari dapur dengan cangkir teh di tangan. Ia hanya mengenakan pakaian rumahan sederhana, rambut diikat rapi, wajah pucat tanpa riasan. Namun tatapannya tetap stabil, seperti seseorang yang tahu persis apa yang terjadi dan tidak lagi butuh konfirmasi. Mereka saling melihat. Dani hendak berdiri, tapi Sella lebih dulu bergerak menuju meja makan, meletakkan cangkirnya, lalu duduk. Ia tidak memanggil Dani, tidak memaksa percakapan dimulai. Ia hanya duduk, seperti seseorang yang memutuskan memberi ruang pada kebenaran untuk muncul sendiri. Ketegangan itu membuat Dani mengusap wajahnya. "Sel," suaranya serak. "Boleh kita bicara?" Sella tidak mengangguk, tidak menolak. Ia hanya menatap. Diam. Diam yang membuat Dani merasa telanjang. Ia mendekat dengan langkah ragu, duduk berhadapan dengannya. Suara kursi bergeser menyayat keheningan. Dani menunduk sejenak sebelum mengangkat wajah, mencoba tersenyum kecil walau bibirnya kaku. "Aku tahu kamu kecewa," mulai Dani. "Dan aku minta maaf kalau kemarin aku." "Kemarin?" Sella memotongnya. "Tenang. Hanya kemarin." Dani kehilangan ritme. "Maksudku, beberapa hari ini. Maksudku, semua yang terjadi." Sella menautkan jari-jarinya. "Kamu pulang dengan baju yang bahkan tidak kamu bawa waktu berangkat. Kamu kehabisan uang. Kamu kehilangan Jessica. Dan kamu masih ingin memulai percakapan ini dengan kata, 'kalau'." Nada suaranya tidak tinggi, tidak keras, tetapi tepat. Dani merasa dadanya mengerut. Aku bisa jelasin," katanya dengan cepat. Ia mencoba mempertahankan kendali, tapi Sella tetap diam, dan diam itu mengacak-acak semua kalimat yang ia siapkan. "Kemarin aku ke Singapura buat berobat." "Itu benar, Sel. Tapi," Dani menggigit bibirnya, "ada hal-hal yang berubah. Jessica cuma teman kerja. Dia ikut karena..." "Karena apa?" Sella mencondongkan tubuh sedikit. "Tenang. Karena kamu butuh ditemani? Atau karena kamu butuh alasan untuk tidak terlihat sendirian?" Dani terdiam. Ia pernah melihat Sella marah. Ia pernah melihat Sella sedih. Tapi ini pertama kalinya ia melihat Sella begitu jernih. Tidak kacau. Tidak impulsif. Tidak mencari jawaban. Ia tahu. Itu yang membuat Dani semakin sulit berbicara. "Aku nggak selingkuh." Dani mencoba sekali lagi. "Kamu ngerti, kan, Sel? Foto-foto itu situasi yang kebetulan. CCTV hotel bukan kebetulan." Sella mengatakannya datar. "Nama tamu yang terdaftar juga bukan kebetulan. Dan kamu tahu apa yang paling tidak kebetulan?" Dani menelan ludah. "Apa?" "Kamu pulang dalam keadaan begini." Dani menunduk. Jemarinya menggenggam celana, seolah mencari pegangan. "Aku salah, Sel. Oke, aku salah. Tapi aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Sella menghela napas pelan. Orang yang tidak bermaksud menyakiti tidak akan berbohong 5 kali dalam satu percakapan singkat. Dani membuka mulut, tetapi tidak ada yang keluar. Dan ketika ia menatap Sella, ia sadar, bukan marah yang membuatnya tak berkutik. Tapi ketenangan itu. Ketegasan yang tidak lagi membutuhkan bukti tambahan. "Kamu ingin aku bilang apa, Sel?" Dani akhirnya bertanya. Ada getaran di suaranya yang tidak ia sembunyikan lagi. "Kamu mau aku jujur? Kamu mau aku ngaku?" "Oke, aku." Ia berhenti. Tenggorokan seperti tersumbat. Sella menunggu. Tidak membantu. Tidak memaksa. Hanya menunggu sampai kata-kata itu muncul atau tidak muncul. Dani menghela napas panjang. "Aku nggak bisa bilang semuanya di satu waktu." "Itu masalahmu," Sella menjawab lembut. "Bukan tugasku lagi untuk menyelesaikannya." Kata-kata itu memukul lebih keras daripada makian apapun. Sella berdiri seusai menghabiskan tegukan terakhir tehnya. "Aku akan siap-siap kerja. Kamu boleh tetap di sini sampai kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu sendiri." Dani memandangnya, hampir panik. "Sel, jangan gitu.
Kita masih bisa bicara. Tidak sekarang. Sella merapikan cangkir ke wastafel. Suaranya tetap stabil. Percakapan yang penting tidak bisa dilakukan oleh orang yang masih berbohong. Dani terdiam. Keheningan kembali memenuhi ruangan, jauh lebih padat daripada sebelumnya. Sella mengambil tas kerjanya, memakai sepatu, dan sebelum keluar, ia menatap Dani sekali lagi. Bukan dengan benci, bukan dengan dendam, tapi dengan jarak. Kamu pulang sebagai seseorang yang butuh jawaban, katanya pelan. Sedangkan aku sudah berhenti mencarinya. Pintu tertutup. Dani dibiarkan dalam rumah yang tidak lagi terasa sebagai rumah. Dengan suara langkah Sella menjauh sebagai satu-satunya kebenaran yang tersisa. Sella pulang lebih awal hari itu. Langit masih terang, meski senja mulai turun perlahan. Ia membuka pintu rumah dengan gerakan tenang, menaruh tas kerjanya di meja, dan mengganti sepatu tanpa suara. Dani, yang sejak pagi hanya mondar-mandir tanpa arah, langsung menegang saat mendengar suara pintu. Ia muncul dari ruang tamu seperti seseorang yang ketahuan mengintip isi lemari. "Sel, kamu pulang cepat." Sella tidak menjawab. Ia melepas cardigan, menggantungnya di kursi, lalu membuka map coklat yang sejak pagi ia bawa. Gerakannya rapi, terukur. Tidak terburu-buru, tidak penuh emosi. Justru ketenangan itu membuat Dani semakin gelisah. "Kita perlu bicara." Sella duduk. Nada suaranya hampir datar. Dani menelan ludah. Iya, aku juga pengin. Aku udah mikirin banyak hal." "Aku?" Sella mengangkat tangan pelan, menghentikannya. "Aku tidak minta kamu mulai duluan." Dani terdiam. Ia duduk perlahan, seolah kursi itu bisa menolaknya setiap saat. Sella membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan print-out foto yang disusun rapi. Dani membeku. Ia mengenali bentuk kertas itu, bukan dokumen biasa. Setiap lembar tampak seperti garis besar yang mengarah hanya ke satu tujuan, kebenaran yang ia hindari. Sella meletakkannya satu persatu di meja. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Hanya, pasti. "Ini," katanya sambil mendorong lembar pertama ke arah Dani. "Rekap jadwal rumah sakit yang kamu klaim sebagai jadwal berobat. Tidak ada nama kamu di dalamnya. Tidak ada pendaftaran. Tidak ada pemeriksaan." Dani mencoba tersenyum ragu. "Sel, kamu tahu sistem rumah sakit luar negeri kadang beda. Bisa jadi datanya." "Dani." Hanya satu kata. Tapi nada Sella membuat kebohongan itu mati sebelum keluar sepenuhnya. Ia menggeser lembar kedua. "Ini CCTV hotel. Kamu masuk bersama Jessica 2 kali." Dani memalingkan wajah, memijit pelipis. Itu kebetulan, Sel. Kita memang ke hotel yang sama, tapi..." "Dan menginap di kamar yang sama." Sella tidak menaikkan suara. Justru ketenangan itu seperti kaca bening yang memantulkan seluruh kepanikan Dani. "Aku bisa jelasin." Dani berusaha lagi. "Saat itu kamu sebenarnya ingin meyakinkan siapa?" Sella menyandarkan tubuh, menatapnya tanpa amarah. "Aku atau dirimu sendiri?" Dani menutup mulut. Sella melanjutkan, membuka lembar ketiga. "Ini," katanya, "rekam jejak transaksi kamu 2 hari sebelum berangkat. Transfer ke rekening Jessica. Puluhan juta." Dani terkejut. Ia bahkan tidak ingat kapan Sella bisa mendapatkan catatan itu. "Sel, aku cuma bantu dia. Dia bilang butuh." "Kamu tidak perlu menjelaskan," potong Sella, masih tanpa emosi. "Aku sudah tahu." Dani terpaku. "Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu tanya?" Sella menghela napas pelan. "Aku tidak bertanya. Aku hanya menunjukkan bahwa kebohonganmu tidak lagi relevan." Ketegangan itu membuat ruangan serasa mengecil. Dani ingin berdiri, ingin pergi, ingin membantah, tapi kaki dan mulutnya sama-sama kehilangan fungsi. Ia memandangi foto-foto itu, gambar dirinya dengan Jessica, tersenyum samar, berjalan berdampingan, masuk ke resepsionis hotel. "Sella," panggilnya pelan. "Aku hilaf. Aku lagi kaca." "Jessica juga, dia yang mulai, aku cuma ke bawah. Demi Tuhan, aku nggak mau hubunganku sama kamu hancur cuma gara-gara." "Gara-gara?" Sella memiringkan kepala, suaranya halus. "Menurutmu apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin itu hanya hal kecil?"
Dani langsung menunduk. Aku salah. Aku ngaku. Aku minta maaf. Maaf tidak menghapus bukti. Sella merapikan kembali lembaran-lembaran itu. Ketika ia menyatukannya, suara gesekan kertas terdengar lebih keras daripada kata apapun yang keluar dari mulut mereka. Aku? Dani tersedak kata-kata yang ingin ia keluarkan. Aku bisa berubah. Sella memandangnya lama. Begitu lama sampai Dani merasa ketelanjangannya bukan soal tubuh, tapi soal seluruh kebohongan yang kini tak punya tempat bersembunyi. Aku yakin kamu bisa berubah, katanya akhirnya. Tapi perubahanmu bukan tugasku lagi. Dani tersentak. Sel, jangan bilang begitu. Aku tidak pergi, Sella berkata perlahan. Aku hanya untuk menjaga diriku, untuk menjaga kewarasanku, dan untuk memberi kamu ruang menghadapi akibat dari pilihanmu. Sel, please. Dani bersimpuh sedikit, suaranya parau. Jangan matiin aku kayak gini. Sella menutup map, meletakkannya di ujung meja seolah meletakkan beban paling berat yang akhirnya ia lepaskan. Aku tidak mematikan siapapun, Dani. Kamu yang menempatkan dirimu di sini. Dani menggigit bibir sampai hampir berdarah. Aku masih suami kamu. Suami yang pulang dengan kebohongan, jawab Sella lembut. Dan aku tidak bisa berdiri di samping seseorang yang tetap memilih berbohong bahkan ketika bukti sudah ada di depan mata. Sella berdiri. Dani ikut berdiri spontan, seakan takut jarak mereka akan berubah menjadi jurang. Sel, aku janji, setelah ini aku bakal. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sella mengambil tas kecilnya. Tapi bukan untukku. Aku butuh ruang. Dan kamu butuh waktu untuk jujur pada dirimu sendiri. Sella berjalan ke pintu. Dani meraih udara, bukan bahunya. Ia tidak berani menyentuhnya. Sella, tolong. Sella membuka pintu. Cahaya luar masuk, menembus batas di antara mereka. Sampai kamu tahu kebenaran apa yang ingin kamu ucapkan, katanya pelan, kita tidak bisa bicara. Pintu tertutup, dan Dani berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh bukti yang tidak lagi bisa ia bantah, tidak lagi bisa ia tutupi, tidak lagi bisa ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Siang itu rumah Sella sunyi, hanya suara angin yang menggerakkan tirai tipis di dekat jendela. Sella baru selesai menyiapkan teh ketika bel rumah berbunyi keras. Terlalu keras untuk sebuah kunjungan biasa. Ia menoleh singkat, tidak menunggu siapapun, tidak mengharapkan siapapun. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, lebih memaksa. Sella membuka pintu. Jessica berdiri di sana, wajahnya lusuh, rambutnya setengah berantakan. Make-up-nya luntur seperti seseorang yang sudah menangis sepanjang jalan. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah itu satu-satunya yang menyatukannya dengan dunia. Sel, suara Jessica nyaris patah. Boleh aku masuk? Sella memandangnya tanpa reaksi. Tidak. Jessica tertegun, kemudian buru-buru merapikan rambutnya seolah keapikan visual bisa memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Aku cuma mau bicara sebentar. Aku nggak punya niat jahat. Sama seperti waktu kamu masuk ke kehidupan orang lain tanpa izin. Sella tidak menaikkan suara. Justru ketenangan itu membuat Jessica tampak semakin kecil. Jessica menggigit bibir. Aku tahu aku salah. Makanya aku datang. Aku hanya pengen jelasin dari sisiku. Tidak perlu. Sella hendak menutup pintu. Tapi Jessica cepat menahan dengan tangan. Please, Sella. Setidaknya dengar aku 5 menit. Tatapannya mencari simpati seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan celah melalui belas kasihan orang lain. Sella memiringkan kepala, mengamati. Ada sesuatu yang rapuh pada Jessica, tapi di balik itu ia bisa melihat pola, dramatisasi, air mata, lalu permohonan. Baik, ujar Sella akhirnya. 5 menit. Di luar. Jessica menghela napas lega, meski tetap gemetar. Oke, di luar pun gak apa. Jessica mengambil napas panjang, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk memulai. Aku sama Dani, itu gak kayak yang kamu pikir. Kami cuma ketemu karena dia lagi stres. Dia cerita banyak hal tentang kamu, tentang hubungan kalian. Oh, Sella mengangkat alis. Dan kamu percaya semua itu tanpa memeriksa konteksnya. Jessica memucat.
Aku pikir dia jujur. Dia bahkan tidak jujur pada dirinya sendiri, balas Sella. Jadi aku harap kamu tidak terlalu bangga pernah menjadi tempat pelarian seseorang. Jessica mundur selangkah, wajahnya tergores ego yang tersinggung. Kamu pikir aku pengin semua ini? Kamu pikir aku bangga? Aku juga korban, Sel. Dani bilang dia sedang tidak bahagia? Merasa kamu lebih mengerti? Merasa kamu memberikan hal yang tidak ia dapatkan di rumah. Sella menyebutkan semuanya tanpa jeda, membuat Jessica terdiam. Jessica menelan ludah. Dia bilang begitu. Laki-laki yang selingkuh, ujar Sella datar, hampir selalu bilang begitu. Hening. Jessica kehilangan kata-kata, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tidak menyangka Sella begitu tegas, begitu tidak tergoyahkan. Ia datang siap untuk drama, untuk menangis, untuk memohon, tapi bukan untuk dihantam dengan realitas. Aku tahu dia salah. Jessica mencoba lagi. Tapi aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Aku pikir dia bakal pilih aku. Tapi dia malah pergi. Sel. Dia nggak jawab chat aku. Dia blok aku. Sella mengangguk pelan. Itu karena kamu tidak lagi berguna untuk menutupi lukanya. Jessica mengerutkan alis, seperti ditampar oleh kenyataan. Apa maksudmu? Dani memakai kamu sebagai pelarian, kata Sella. Kali ini suaranya lebih lembut tapi jelas. Dan sekarang semua sudah terbuka. Pelarian itu tidak lagi dibutuhkan. Jessica tampak tercekik. Bukan cuma pelarian. Kami punya hubungan, kami. Kalian punya kebohongan yang sama, potong Sella. Bukan hubungan. Jessica terdiam lama. Matanya memerah lagi, tapi bukan karena kesedihan. Lebih seperti kepanikan seseorang yang akhirnya melihat nilai dirinya ditentukan oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Aku datang bukan untuk berdebat, katanya akhirnya. Aku cuma butuh kepastian. Kamu itu orangnya tegar dan benar. Aku cuma mau tahu, apa kamu bakal ninggalin Dani? Kalau iya, mungkin aku masih punya kesempatan. Kali ini Sella tersenyum, tipis, dingin, dan begitu menegaskan batas. Kesempatan apa yang kamu kejar, Jessica? Kesempatan menjadi pilihan kedua? Pilihan darurat? Atau pilihan sementara sampai Dani menemukan pelarian lain? Jessica tercekat, tersinggung tapi tidak punya amunisi untuk melawan. Aku? Suaranya hampir tidak terdengar. Kedatanganmu ke sini, ujar Sella sambil menatapnya langsung. Tidak mengubah apapun. Tidak memengaruhi keputusanku. Tidak membuatku membenci atau memaafkan Dani. Tidak membuatku merasa lebih baik atau lebih buruk dari kamu. Kamu datang karena kamu berharap aku rapuh. Sayangnya, aku tidak sedang berada di posisi itu. Jessica menggeleng cepat. Aku bukan mau jatuhin kamu. Kamu datang untuk mendapatkan validasi. Sella menyimpulkan. Untuk memastikan kamu tidak salah dalam memilih pria yang salah. Jessica menutup wajah dengan kedua tangan. Aku cuma nggak tahu mau kemana. Pergi ke tempat yang tidak memaksamu menjadi bayangan orang lain. Jawab Sella pelan. Jessica menurunkan tangan, menatap Sella lama, seolah mencoba memahami bagaimana seseorang bisa tetap berdiri kokoh bahkan ketika dunianya sendiri sedang runtuh. Jadi kamu nggak mau aku di sini? Suara Jessica serak. Tidak, jawab Sella jujur. Karena ini bukan tempatmu. Hening lagi. Namun kali ini Jessica tahu hening itu final. Ia mundur selangkah. Lalu satu langkah lagi. Air mata jatuh, tapi tanpa suara. Bukan tangis yang mencari simpati. Lebih seperti tangis seseorang yang akhirnya menyadari betapa jauh ia telah tersesat. Terima kasih, setidaknya kamu mau dengar, kata Jessica lirih, sebelum berbalik. Sella tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan, tanpa kemarahan, tanpa dendam, hanya sebuah batas yang jelas. Di luar, langkah Jessica menjauh. Di dalam, Sella berdiri sendiri dalam ketegasan yang ia pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa tidak sesunyi sebelumnya. Karena kali ini, keheningan itu adalah bagian dari kekuatannya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu di lingkungan sekitar yang bergerak lebih cepat daripada gosip yang biasanya beredar pelan. Sella baru saja keluar dari kamar ketika ia mendengar bunyi getar ponselnya berturut-turut. Grup kantor,
grup keluarga, pesan pribadi. Semuanya bergerak bersamaan, menyodorkan potongan informasi yang serupa namun dari arah berbeda. Ia membuka salah satu. Sebuah tangkapan layar dari status seseorang. Wajah Dani muncul di sana, letih, kusut, dan tampak tidak asing lagi bagi Sella setelah akhir-akhir ini melihatnya hanya dari kejauhan. Tapi yang membuat gambar itu menjadi pusat perhatian adalah komentar di bawahnya. Katanya pergi kerja, ternyata plesiran sama cewek kantor. Kacian istrinya. Mana gaya sok-sok family man kemarin? Sella menarik napas perlahan. Tidak terkejut. Hanya menyadari bahwa apa yang ia jaga diam-diam selama berbulan-bulan akhirnya runtuh tanpa ia perlu mendorongnya sedikit pun. Telepon berdering. Nama ibunya muncul di layar, tapi Sella tidak mengangkat. Ia ingin menenangkan udara di dadanya sebelum menghadapi gelombang pertanyaan dari orang-orang terdekat. Di tempat lain, Dani berdiri di depan pintu kantornya dengan wajah pucat. Ia baru tiba 5 menit lalu dan sudah melihat 4 rekan kerja berdiri sedikit menjauh sambil berbisik-bisik. Ketika ia melangkah, pembicaraan mendadak berhenti. Seperti ada tombol jeda yang ditekan bersamaan. Pagi, dan, ucap salah satu rekan, pura-pura santai. Dani mengangguk, tapi dari sudut matanya ia bisa melihat tatapan lain. Tatapan yang biasanya hangat ketika ia datang, kini berubah menjadi tajam memeriksa, mencoba mencocokkan rumor dengan kenyataan. Ia masuk ke ruangannya dan mendapati manajernya, Pak Rudi, sudah ada di sana. Raut wajah pria itu tidak seperti biasanya. Tegang, canggung, dan tampak bingung harus mulai dari mana. Kamu duduk dulu, katanya. Dani menurut, meski tengkuknya terasa dingin. Ada apa, Pak? Pak Rudi menghela napas panjang. Ada laporan yang masuk dari klien dan beberapa rekan soal foto-foto yang beredar, dan beberapa chat yang katanya bocor dari nomor kamu. Dani memucat. Itu nggak benar, Pak. Siapapun bisa kok ngedit, terus. Dani. Suara Pak Rudi tegas sekarang. Kamu bisa jelasin ke saya, tapi kamu nggak bisa cegah orang buat percaya yang mereka lihat. Dani menunduk, menggenggam lututnya tanpa sadar. Saya cuma lagi ada masalah keluarga, Pak. Semuanya dibesar-besarkan. Pak Rudi menatapnya lama. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kamu. Tapi kamu harus tahu posisi kamu di kantor ini. Reputasi itu aset, dan sekarang, banyak yang mempertanyakan kejujuran kamu. Termasuk soal perjalanan ke Singapura kemarin. Nota, laporan biaya, jadwal meeting, semuanya nggak sinkron. Dani terdiam. Ketidakjujuran yang ia pikir bisa dikendalikan kini berbalik menamparnya di depan orang yang paling ia hormati. Saya minta kamu istirahat dulu beberapa hari. Lanjut Pak Rudi. Kantor lagi panas. Situasi kayak gini, kamu nggak bisa fokus juga. Dani ingin membantah, tapi suaranya tertahan. Ia hanya mengangguk, pasrah. Ketika ia keluar dari ruangan, beberapa pasang mata kembali mengikuti langkahnya. Ada yang langsung mengalihkan pandangan, ada yang justru menatap tanpa malu-malu. Dani merasakan tubuhnya ringan, seperti kehilangan pijakan. Semuanya terasa berputar. Sella menerima panggilan ketika sedang melipat pakaian. Nama sepupunya, Intan. Sel, kamu udah lihat? Sudah, jawab Sella singkat. Kamu nggak apa-apa? Mau aku ke sana? Atau mau cerita? Ini udah ramai banget. Loh. Sella tersenyum kecil meski Intan tidak bisa melihatnya. Aku baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi mendadak. Semua yang orang-orang baru tahu, aku sudah tahu jauh lebih dulu. Intan terdiam sejenak. Ya Tuhan, kamu kuat banget sih. Kekuatan itu bukan pilihan, ujar Sella. Kadang kita cuma punya satu jalan. Setelah telepon ditutup, Sella kembali menata lipatan pakaian. Gerakannya stabil, teratur, seperti ia sedang mengembalikan ritme hidupnya sendiri. Berbeda dari seminggu lalu ketika rumah ini penuh dengan sisa-sisa kesedihan. Hari ini, kediaman itu menjadi perlindungan. Ia tidak menambah bensin ke api reputasi Dani yang terbakar di luar sana. Tidak membuat status. Tidak membalas komentar. Tidak membongkar kebenaran dengan sengaja. Tidak berniat menjatuhkan siapapun. Ia hanya membiarkan kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Sementara itu, Dani kembali pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya gontai,
matanya merah, dan suaranya serak ketika memanggil dari teras. Sel. Sella tidak menyahut. Ia sedang merapikan meja makan, memastikan semuanya terlihat rapi seperti biasa. Dani masuk, melepas sepatunya dengan gemetar. Sel, kamu udah lihat semua itu di luar? Sudah. Dani menelan ludah. Kamu nggak mau bantu jelasin, kan? Maksudku, kamu bisa bilang kalau semuanya cuma salah paham. Setidaknya biar orang enggak. Aku tidak punya kewajiban untuk membela kamu, jawab Sella pelan, tanpa menoleh. Dani terdiam, terpukul. Tapi, kamu istri aku. Dulu, kata Sella, masih tenang. Dan kamu tidak memperlakukan aku seperti itu. Dani menatap punggungnya lama. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Justru ketenangan itulah yang membuatnya merasa semakin kecil. Lebih kecil daripada yang ia rasakan ketika menahan tatapan orang-orang di kantor. Apa, kamu benci aku? Tanyanya akhirnya, lirih. Sella menatapnya sebentar. Tidak, aku tidak punya energi untuk membenci. Tapi aku juga tidak akan menutup luka yang kamu buka sendiri. Dani memejamkan mata. Itu lebih menyakitkan daripada jika Sella memakinya. Di luar sana, gosip terus bergerak liar. Di kantor, kepercayaan semakin menghilang. Di antara kerabat, nama Dani mulai digandakan dengan rasa iba, sindiran, dan gelengan kepala. Dan semuanya terjadi tanpa satu gerakan pun dari Sella. Ia hanya berdiri pada kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan kebenaran itu, pelan tapi pasti, meruntuhkan Dani dari dalam. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang besar terjadi, melainkan karena keheningan rumah tidak lagi terasa menekan. Sella bangun dengan pernapasan yang lebih stabil, tanpa bayang-bayang kesedihan yang biasa menggantung di sudut pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang sudah terbuka sedikit sejak semalam. Udara segar masuk, membawa aroma tanah dari halaman yang baru disapu hujan dini hari. Ada ruang kosong di dadanya, bukan kekosongan yang menyakitkan, melainkan ruang yang akhirnya siap untuk dipenuhi hal baru. Langkahnya ke dapur ringan. Ia membuat teh, duduk, dan membiarkan kehangatan cangkir menenangkan telapak tangannya. Di meja terdapat tumpukan dokumen yang seminggu terakhir ia rapikan. Rekening pribadi, polis asuransi, rencana tabungan, arsip kerja. Tidak ada yang buru-buru. Tidak ada yang memaksanya mengambil keputusan besar hari ini. Tapi ada arah. Itu saja sudah jauh lebih berharga daripada apapun. Ponselnya berbunyi. Ternyata dari Arini, rekan kerjanya. Sella, kamu sempat baca email pagi ini? Belum. Sella membuka email kantor. Ada pesan dari HR. Pengumuman kesempatan seleksi internal untuk posisi supervisor baru. Departemen yang sama, tapi tugas lebih besar, tanggung jawab lebih jelas, dan ruang belajar yang lebih luas. Sella membaca detailnya perlahan. Deadline pendaftaran seminggu lagi. Ia tidak langsung mengangguk atau menandai untuk nanti. Ia hanya membiarkan informasi itu masuk dan diam sebentar, menilai apakah ia siap. Bukan siap secara emosional, itu relatif. Tapi siap secara mental, untuk melangkah lagi ke dunia yang selama ini sering ia sisihkan karena terlalu fokus menyelamatkan rumah tangga yang ternyata sudah rapuh sejak lama. Ia berdiri perlahan, mengambil buku catatannya, dan mulai membuat poin. Keahliannya, proyek yang pernah ia kerjakan, hasil evaluasi tahunan, semuanya tersusun rapi. Ia menulis tanpa tergesa-gesa, hanya mengikuti arus pikiran yang sudah lama ingin melepas potensi dirinya sendiri. Aktivitas kantor hari itu terasa jauh lebih tenang dibanding beberapa hari terakhir. Banyak orang masih sibuk membicarakan gosip tentang Dani, tapi tidak ada satu pun yang mengatonkannya di dekat Sella. Mereka tahu batas. Mereka tahu, Sella bukan bagian dari keributan itu. Ketika ia masuk ke ruangannya, Arini menghampiri dengan senyum lembut. Aku yakin kamu akan daftar, katanya tanpa basa-basi. Sella mengangkat alis. Kamu yakin banget? Arini menyandarkan tubuh di meja kerja Sella. Karena aku pernah lihat kamu menyelesaikan 3 masalah dalam 1 hari tanpa mengeluh. Kamu punya kemampuan itu, Sel. Kamu cuma selama ini banyak menahan diri. Sella menatap kertas-kertas di mejanya. Aku ingin mencoba, tapi aku masih mempertimbangkan semuanya dengan tenang. Itu yang bikin kamu cocok.
jawab Arini, seakan menegaskan fakta yang tidak bisa dibantah. Sella tersenyum kecil. Percakapan itu sederhana, tetapi terasa seperti seseorang menyalakan lampu di dalam ruangan gelap yang sudah lama ia tinggali. Sepulang kerja, Sella tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di teras, memperhatikan halaman yang mulai mengering setelah hujan pagi. Ada suara burung kecil di atap tetangga, suara yang biasanya tidak ia dengar karena terlalu sibuk dengan kecemasan. Hari ini suaranya terdengar jelas. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, perasaan-perasaan datang satu persatu. Lelah, lega, ringan, tapi juga sedih yang tidak lagi melukai. Semuanya berbaur, membentuk sesuatu yang tidak meledak, tidak kacau, hanya perasaan manusia yang normal. Ketika ia membuka mata, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari nomor kantor, undangan rapat mendadak untuk diskusi rencana kerja bulanan. Biasanya Sella hanya duduk di belakang, mencatat, dan menunggu arahan. Tapi hari ini, ketika rapat dimulai, ia mengangkat tangan lebih dulu. Saya punya usulan tambahan untuk efisiensi laporan, katanya. Semua mata beralih padanya, tapi Sella berbicara tanpa gemetar. Ia menjelaskan dengan runut, lengkap dengan alasan dan data singkat yang ia siapkan sejak minggu lalu. Rapat berjalan seperti biasa, tapi sesuatu yang berbeda muncul di tengah ruangan. Sella tidak lagi sekadar mengikuti arus. Ia ikut mengarahkan. Ketika rapat selesai, beberapa rekan menghampirinya. Sella, ide kamu bagus. Kita butuh lebih banyak orang kayak kamu. Komentar itu sederhana, tapi Sella merasakannya menghantam dinding yang selama ini ia bangun sendiri. Dinding yang memisahkan dirinya dari potensi yang ia simpan diam-diam. Malam itu, Sella duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Berkas lamaran untuk posisi supervisor menunggu untuk diisi. Ia menulis perlahan, tidak terburu-buru. Setiap kalimat terasa jujur dan matang. Tidak ada ambisi menggebu, tidak ada pelarian dari luka. Hanya keinginan untuk bertumbuh dengan cara yang tidak perlu dipamerkan. Setelah memeriksa semuanya sekali lagi, ia menekan tombol submit. Sunyi sesaat. Lalu Sella tersenyum kecil, senyum yang datang tanpa paksaan. Langkah baru itu mungkin kecil. Tapi kali ini, ia melangkah tanpa rasa gemetar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depannya tidak lagi ditentukan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Hujan turun sejak sore, dan suara tetesannya memenuhi rumah seperti irama yang tidak ingin berhenti. Sella baru saja selesai melakukan beberapa revisi pekerjaan ketika ia mendengar suara pelan dari ruang tamu. Langkah seseorang. Napas tertahan. Kursi yang digeser hati-hati, seolah takut mengganggu. Dani. Ia sudah pulang lebih awal hari ini, tapi memilih menunggu hingga Sella selesai dengan kesibukannya. Sella menutup laptopnya perlahan, memberi dirinya waktu untuk merapikan pikirannya sebelum keluar dari kamar kerja. Dani berdiri menyambutnya, tapi tidak terlalu dekat. Bajunya kusut, rambutnya tidak rapi, dan ada bayangan kelelahan di wajahnya. Keletihan yang bukan hanya berasal dari kantor, tetapi dari semua yang menumpuk dalam hidupnya sendiri. Sel, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Sella tidak menjawab. Ia duduk di sofa, meletakkan kedua tangannya di pangkuan, menunggu tanpa ekspresi berlebihan. Dani mengambil kursi, memindahkannya ke hadapan Sella, lalu duduk. Ia menunduk dulu, kemudian mengangkat wajah perlahan. Aku mau bicara, katanya dengan suara yang bergetar sedikit. Sella mengangguk kecil, seperti mengizinkan tanpa memberi banyak ruang untuk dramatisasi. Dani menghela napas panjang. Aku tahu, aku sudah bikin semuanya berantakan. Dan aku tahu kamu udah lihat siapa aku sebenarnya. Ia menatap tangannya sendiri seolah mencari kata-kata di sana. Aku bukan suami yang baik. Aku bohong. Aku hilang kendali. Tapi aku mau berubah. Sel, aku benar-benar mau. Sella menatapnya tanpa antipati, tapi tanpa empati pula. Suaranya tenang ketika ia bertanya, berubah dari apa, Dan? Pertanyaan itu membuat Dani terdiam. Dari kebiasaan bohong, lanjut Sella. Dari cara kamu menghindar setiap kali tersudut, dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat selama ini, yang akhirnya mengantarkan kamu ke titik sekarang. Dani mengangguk cepat. Iya. Aku sadar semuanya.
Aku sadar aku egois. Ia menelan ludah. Dan, aku minta kesempatan. Sekali aja. Buat buktiin kalau aku bisa. Sella merasakan sesuatu bergerak dalam dadanya. Bukan iba, tapi semacam penilaian terhadap kenyataan yang ada di depan mata. Ia mengingat semua malam tanpa suara, semua keraguan yang ia tahan selama bertahun-tahun, semua firasat yang ia abaikan demi menjaga rumah tangga yang kini retak tanpa bentuk. Kesempatan seperti apa yang kamu minta? Tanya Sella. Dani kembali menghela napas panjang, kali ini lebih berat. Kesempatan buat memperbaiki semuanya. Pernikahan kita. Hidup kita. Aku mau balik jadi suami yang seharusnya. Sella menatapnya lama. Hening membentang seperti jarak yang tak terjembatani. Dan apa yang membuatmu yakin kamu siap memperbaiki semuanya? Tanya Sella pelan. Aku udah nyadar. Aku kehilangan banyak hal, Sel. Di kantor orang udah nggak percaya sama aku. Di keluarga, aku malu. Semua orang ngomongin aku. Dan yang paling aku takutin adalah kehilangan kamu. Suaranya pecah sedikit. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Sella menyandarkan punggung ke sofa, tetap tenang. Dan rasa takut itu baru muncul setelah semuanya terbongkar. Dani menatapnya, terpaku. Sella tidak bermaksud menyakitinya, tapi kalimat itu seperti menepuk wajahnya dengan realitas pahit. Sella, aku mohon. Aku tahu aku salah, tapi aku masih sayang kamu. Tatapannya kacau, rawan. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Sella memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan tatapan yang lebih jernih. Kalau kamu bilang sayang, mengapa kamu membuat keputusan-keputusan yang menyakiti? Karena aku bodoh, jawab Dani cepat. Karena kamu memilih hal yang kamu inginkan saat itu, potong Sella lembut, tanpa nada menghakimi. Dan sekarang, kamu ingin memilih aku lagi, ketika keadaan tidak memihakmu. Dani tercekat, tidak bisa membantah, tidak bisa menguatkan argumennya sendiri. Sella melanjutkan dengan suara rendah dan stabil. Aku tidak bilang aku membencimu, tapi aku melihat ketidakjujuranmu bahkan sekarang. Dani menegang. Ketidakjujuran apa? Aku udah cerita semuanya. Belum. Sella menatap mata Dani tajam namun tetap tenang. Ada bagian dari dirimu yang masih mencoba menyelamatkan citra. Kamu tidak datang padaku untuk memperbaiki hubungan. Kamu datang karena semua pintu lain tertutup. Dani menggigit bibirnya, wajahnya memucat. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang berhasil keluar. Sella melanjutkan dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku mendengarmu. Tapi aku tidak bisa memberikan apa yang kamu minta. Jadi, suara Dani pecah, kamu beneran ninggalin aku. Sella tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tangannya di atas meja, menggenggam satu sama lain dengan tenang. Aku tidak pergi, dan, katanya, aku hanya berhenti mengejar sesuatu yang tidak bisa aku perbaiki sendiri. Dani menunduk begitu dalam, bahunya bergetar ringan. Ia berusaha menahan tangis, tetapi suaranya tidak bisa stabil lagi. Tolong, Sel, tolong. Sella berdiri perlahan. Langkahnya tidak gontai, tidak ragu. Ia berdiri sebagai seseorang yang menemukan pijakan baru. Aku akan memberi waktu, katanya. Tapi bukan kesempatan seperti yang kamu bayangkan. Dani mengangkat wajah dengan cepat, berharap. Sella menggeleng pelan. Waktu untuk kamu menghadapi dirimu sendiri. Tanpa aku menanggung bebannya. Hujan di luar semakin deras. Sella berjalan ke kamar, meninggalkan Dani yang duduk dengan kepala tertunduk, memeluk dirinya sendiri dalam keheningan yang tak mampu ia lawan. Dan di dalam hati Sella, sebuah keputusan sudah dibuat. Bukan keputusan yang terburu-buru. Bukan untuk melarikan diri. Tapi untuk akhirnya menjaga dirinya sendiri. Pagi itu rumah terasa berbeda. Udara yang biasanya berat kini mengalir lebih ringan. Seolah dinding-dindingnya ikut melepaskan sesuatu yang selama ini menekan. Sella menatap meja kerjanya. Tertata, rapi, tidak ada lagi tumpukan kertas yang ia biarkan mangkrak ketika hidupnya masih kacau. Kini semuanya tersusun dengan logis, seperti pikirannya sendiri. Ia sudah bangkit sebelum matahari muncul, menyelesaikan beberapa laporan, membuat rencana kerja mingguan, dan menandai agenda penting yang selama ini tertunda.
Tidak ada yang khusus hari ini, namun semuanya terasa seperti awal baru yang tidak perlu diumumkan. Ia hanya sudah sampai pada titik itu. Teleponnya bergetar pelan di meja. Nama yang muncul bukan kejutan, Dani. Belakangan ia beberapa kali mencoba menghubungi. Nada pesannya selalu sama, meminta waktu, kesempatan, dan ruang yang dulu ia abaikan. Sela mengangkat telepon itu dengan tenang. Tidak ada lagi gemuruh di dadanya, hanya kesadaran bahwa ini mungkin percakapan terakhir yang benar-benar berarti. Sel, suara Dani terdengar serak di seberang, penuh kelelahan dan sisa-sisa rasa malu yang ia coba tekan. Aku cuma ingin bicara sebentar. Sela menatap jendela. Matahari mulai naik, menyinari lantai kayu yang selama ini terasa dingin. Bicara sajalah. Dani menarik napas panjang, seperti seseorang yang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah terlambat berminggu-minggu. Aku tahu semua ini salahku. Aku tahu aku sudah hancur, reputasi aku gitu, bukan cuma soal uang, atau tentang Jessica, tapi tentang semuanya. Aku cuma mau bilang aku nyesel. Sel. Ia berbicara dengan suara patah, tapi bukan karena kesadaran penuh. Lebih seperti seseorang yang menyesal karena kehilangan tempat yang selama ini menampungnya. Sela merasakannya dari ritme kalimat itu, penyesalan yang tidak sepenuhnya bersih. Aku tahu, jawab Sela pendek. Aku harap kamu masih bisa lihat aku sebagai orang yang dulu. Yang waktu awal kita nikah. Dani terdiam sebentar, suaranya pecah. Aku kehilangan semua. Sel. Temen kerja ngejel. Bos aku udah nggak percaya lagi. Bahkan keluarga aku. Mereka juga kayak nggak mau dengar cerita aku. Suara itu terdengar kosong, bukan karena tidak jujur, melainkan karena Dani masih berada di tengah-tengah upaya memahami apa yang ia lakukan. Ia menyesal, tapi belum benar-benar mengerti akibatnya. Justru karena itu, Sela berkata perlahan, kamu harus berdiri sendiri, bukan minta ditarik lagi ke tempat yang sudah kamu rusak. Dani terdiam lama. Di seberang sana, Sela bisa merasakan ia menutup wajahnya, mungkin mengusap matanya atau menahan frustrasi. Kamu udah nggak mau sama sekali, ya? Sela tidak ingin memberi harapan yang menggantung. Dani, kamu masih orang yang bisa berubah. Tapi kamu harus berubah untuk dirimu, bukan supaya aku kembali. Dani menelan napas. Aku cuma nggak mau kamu lihat aku kayak gini, Sel. Aku malu. Aku juga malu dulu, jawab Sela, suaranya tetap lembut tetapi tegas. Tapi aku memilih berdiri. Kamu juga bisa. Hanya saja, ia berhenti sejenak, memastikan kalimatnya tepat. Aku tidak bisa lagi ikut dalam prosesmu. Kalimat itu jatuh pelan, namun berat. Dani tidak membantah. Mungkin karena ia tahu tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Jessica sudah lama menghilang tanpa jejak. Nama yang kini hanya muncul seperti bayangan yang memudar jauh di belakang. Tidak ada yang ia tinggalkan selain kekacauan dan kebohongan yang akhirnya membongkar siapa dirinya sebenarnya. Dani menarik napas dan kali ini terdengar lebih pasrah. Baik, kalau itu keputusan kamu. Bukan keputusan yang muncul dari amarah, Sela menambahkan. Ini keputusan hidup. Hening jatuh lagi. Namun bukan hening yang menyakitkan. Lebih seperti jeda yang mengakhiri suatu bab panjang yang penuh luka. Terima kasih, Sel. Dani akhirnya berkata, untuk semuanya, bahkan untuk keputusan ini. Sela menutup telepon itu dengan perasaan ringan. Tidak ada getaran sedih, tidak ada gemuruh kecewa. Hanya ketenangan. Bahkan ketika ia meletakkannya kembali di meja, ia sadar satu hal. Ini bukan kemenangan atas Dani atau Jessica. Ini kemenangan atas dirinya sendiri. Ia berjalan ke ruang tengah, menyalakan lampu, membuka tirai, dan membiarkan cahaya pagi memenuhi rumah. Ruangan itu seperti wajah baru, bukan karena berbeda secara fisik, tapi karena ia kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Rumah ini bukan lagi saksi luka, melainkan tempat ia kembali menemukan dirinya. Sela menyalakan laptop, melanjutkan pekerjaannya. Ia mengetik dengan ritme stabil. Setiap huruf terasa seperti langkah menuju masa depan yang ia rakit tanpa tergesa-gesa. Tidak ada euforia berlebihan. Tidak ada deklarasi besar. Hanya ketegasan yang matang. Di luar, suara motor dan langkah orang mulai terdengar. Kota berjalan seperti biasa,
dan Sella pun demikian. Namun ada garis baru dalam hidupnya, halus tapi kuat. Kesadaran bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan dilindungi oleh diri sendiri. Dan pagi itu, dengan segala kesederhanaannya, Sella tahu ia sudah pulih jauh sebelum Dani menelepon. Telepon itu hanya penanda, bukan penyebab. Ia menutup dokumen kerjanya, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum kecil. Senyum yang tidak perlu ditujukan pada siapapun, karena akhirnya, senyum itu miliknya. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita duga, dihianati, dikecewakan, bahkan ditinggalkan. Tapi satu hal yang selalu bisa kita pilih adalah bagaimana kita bangkit. Ingat, harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang pergi, melainkan oleh keberanian kita untuk tetap berdiri ketika segalanya runtuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kalian menemukan kekuatan dalam perjalanan masing-masing. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap berharga, dan jaga hatimu selalu. Berikut Hope pembuka 1 kalimat, 3 baris, kuat, emosional, dan langsung menggigit. Saat suamiku pamit berobat ke Singapura demi kesembuhannya, aku tak pernah menduga bahwa yang sakit sebenarnya bukan tubuhnya, melainkan kesetiaannya yang diam-diam ia kubur di negeri orang.